Halo Sobat PMPK, masih bersama saya Lia Apriliani di acara Ruang Kreasi. Tadi kita sempat kepotong nih Bu, tadi Bu lagi menggebu-gebu nih pengen menyampaikan tentang apa sih sebenarnya kendala dan tantangan yang Ibu hadapi selama ini selaku penyelenggara LSPP 1 di SLB Negeri Pembina Jogja. Monggo Bu, dilanjutkan lagi Bu. Iya, jadi gini Mbak Lia, karena ini baru pertama kali dan satu-satunya di DIY, khususnya LSPP 1 SLB. Nah, kebetulan ini kita hanya baru bidang membatik, Mbak. Nah, padahal masih ada kompetensi-kompetensi siswa kami itu untuk lebih bisa berkarya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan lagi Mbak LSPP 1 di bidang lain. Sehingga karya siswa ini kompetensinya jelas dan akan mendapat pengakuan Mbak itu. Mumpung ada Pak Seru, bisa nggak ditambah? Ya, untuk penambahan itu memang terbuka kemungkinan. Tapi untuk tahap berikutnya ini kita menambah keterampilan untuk angkatan pertama, 10 LSP angkatan pertama. Jadi untuk angkatan kedua, sabar ya Ibu, akan ada penambahan di tahun berikutnya. Kita akan menambah sesuai dengan keterampilan yang ada di LSP itu. Kita lihat, tapi dalam proses penambahan, Ibu tidak hanya melihat di LSP-nya, tapi juga di jejaring. Keterampilan yang banyak dipelajari oleh siswa di jejaring. Dan itu yang kita usulkan dari LSP nanti untuk ditambahkan oleh Direktorat PMPK. Saya kira itu. Ya. Berarti untuk penambahan bisa Bu. Sabar bisa, cuman tunggu waktunya aja gitu ya Pak ya. Disabar-sabarin dulu karena sekarang prosesnya masih di angkatan yang pertama. Kebetulan Ibu kan angkatan kedua ya Bu ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak bedanya LSPP 1 yang di Satuan Pendidikan Khusus dengan LSP yang lain gitu? Apa keunikannya nih Pak? Nah, LSPP 1 di pendidikan khusus atau di SLB itu, kalau di luar itu LSPP 1 itu tidak boleh mensertifikasi lagi siswa yang sudah tamat. Jadi dia harus ke P3. Nah, kita di LSPP 1 pendidikan khusus ini, alumni yang 2 tahun masih boleh mengikuti uji sertifikasi sepanjang dia masih belum memiliki sertifikat dan juga belum bekerja. Jadi boleh datang ke LSP untuk mengikuti uji kompetensi sepanjang keterampilan yang akan diuji itu masih telusur dan itu maksimal 2 tahun alumni. Nah, di samping itu juga siswa yang habis masa berlaku sertifikatnya nanti, karena ini ada 3 tahun masa berlaku sebuah sertifikat, boleh datang memperpanjang sertifikat itu ke LSPP 1. Balik lagi ke LSPP 1? Ya, balik. Boleh Karena ya? Boleh. Oh, yang lain nggak bisa ya Pak ya? Tidak bisa, karena ada LSPP 3 yang punya skema seperti yang ada di SMK. Nah, kita kan belum ada LSPP 3-nya yang punya skema untuk anak disabilitas kita. Jadi dia harus memperpanjang karena masa berlakunya hanya 3 tahun. Kemudian kemudahan yang kita hadapi juga di LSPP 1 SLB bahwa lintas wilayah itu dimungkinkan karena masih banyak wilayah yang belum punya LSP dan anak didik yang belajar keterampilan itu boleh mengikuti sertifikasi di LSP P1 yang terdekat yang ada skemanya sesuai dengan keterampilan yang dipelajari oleh peserta didik kita. Kayaknya Sobat PMPK penasaran nih Pak terkait biaya pelaksanaan sertifikasi ini seperti apa nih sih Pak? Kalau biaya sertifikasi dari uji kompetensi ini sudah tercantum di dalam skema uji kita dan skema uji kita itu kita sudah upload di laman PMPK. Oh, bisa dilihat gitu ya. Jadi Sobat PMPK yang penasaran bisa menyimak itu ada di laman pmpk.kemdikbud.go.id. Karena skema ini sudah bersifat nasional. Siapapun berhak untuk melihat, untuk mengunduh dari sana, untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Di dalamnya itu ada skema, kemudian ada SK3PD, kemudian ada juga rumpun-rumpun keterampilan yang ada di dalam 10 keterampilan itu. Silakan ada 10 jenis keterampilan yang sudah diunduh di sana, silakan dipelajari karena
kalau umpamanya anak kita sudah kita bekali dengan keterampilan dan tahapan pembelajaran sesuai dengan SK3PD dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, insya Allah anak-anak didik kita itu tidak akan kesulitan dalam mengikuti proses uji kompetensi. Iya, siap. Ya. Justru ini tuh kita mendukung Iya, mendukung betul. pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyandang disabilitas itu ya Pak ya. Dan juga peraturan pemerintah terkait akomodasi yang layak. Ya. Saya penasaran Ibu, bagaimana manfaat yang Ibu rasakan setelah menjadi LSPP 1? Apa sih perbedaannya sebelum dan sesudah adanya LSPP 1 ini? Oke Mbak, untuk manfaat jelas bermanfaat ya Mbak. Karena kenapa? Karena hasil siswa, kemampuan siswa itu mendapat pengakuan Mbak. Jadi yang selama ini tidak ada bukti nyata, oh siswa ini mampu ini. Nah sekarang dengan LSPP 1 ini ternyata sangat membuat kompetensi siswa itu semakin jadi semakin ada sebuah pengakuan ya Bu ya. Dan untuk dari peserta didiknya sendiri itu apa yang dirasakan Bu? Peserta didik sangat senang Mbak. Sangat senang. Iya, merasa saya ternyata mampu ya melakukan instrumen-instrumen waktu uji kompetensi itu. Jadi mereka juga puas. Oke. Yeah. Jadi siswanya juga merasa bangga dan sekolah juga akhirnya bisa memfasilitasi dan mendukung program pemerintah juga gitu ya. Belum lagi dudinya. Oke, dudinya gimana nih Bu? Iya, kita kan membuat kepercayaan dudi lebih kepada peserta didik disabilitas, Mbak. Yang selama ini mungkin memang sudah ada undang-undangnya, tapi kan dengan sekarang ada LSP 1-nya tadi, pengakuan tadi, jadi Dudi juga menghargai karya dari disabilitas itu, Mbak. Nah, Pak Seru, ini kan tadi baru ada 10 keterampilan nih Pak. Ya. Kira-kira apakah akan ada penambahan jenis keterampilan baru lagi atau seperti apa nih Pak? Ya, karena di kurikulum Merdeka itu ada 20 jenis keterampilannya. Yang 10 keterampilan berikutnya itu sudah dalam proses penandatanganan SK3PD di Kementerian Pendidikan. Nah, setelah selesai ditandatangani oleh kepala badan, kita akan bawa ke Kemenaker untuk diregistrasi di sana. Setelah diregistrasi nanti kita nyusun skema ujinya lagi. Ya, masih ada 10 keterampilan. Boleh di-spill nggak Pak? 10 keterampilannya itu apa gitu? Ya, yang ada itu ya di sana itu ada teknik penyiaran radio, ada budidaya peternakan, budidaya perikanan, ada desain grafis, kemudian ada elektronika rumah tangga, kemudian ada musik, ada pijat, dan masih ada beberapa keterampilan yang ada di sana gitu. Ada 10. Oke, ada 10 keterampilan lagi. Ya. Kan tadi udah sebutin nih Bu. Kira-kira dari jenis keterampilan yang tadi di Pak Seru sampaikan, dari SLB Negeri Pembina Yogyakarta, kira-kira mana lagi nih yang sesuai dengan kebutuhan dan juga sering digunakan di sekolah-sekolah jejaring lainnya nih Bu? Ya Mbak Lia, di SLB Negeri Pembina Yogyakarta itu punya 10 keterampilan Mbak. Banyak juga ya Bu? Iya, jadi kalau ini satu baru bidang membatik, artinya masih ada 9 lagi. Ada tata busana, ada TIK, ada pertanian, ada boga, kecantikan, kemudian perkayuan. Nah, itu ada Mbak di SLB Pembina. Tata graha termasuk Mbak. Siap. Ya. Kalau untuk penambahan sendiri nih Pak Seru, apakah ada jangka waktunya untuk penambahan jenis keterampilan baru atau mungkin secara individu sekolah ingin mengajukan itu seperti apa nih Pak? Apakah diperbolehkan? Karena yang angkatan kedua ini masih dalam proses pengajuan blanko sertifikasi ke BNSP, jadi penambahannya itu kemungkinan baru kita laksanakan tahun depan karena masih ada kegiatan yaitu pembinaan akun, karena mereka itu sudah punya akun khusus dari BNSP nanti, jadi semua dokumen-dokumen itu akan diupload langsung ke BNSP. Kemudian juga LSP akan mengajukan berapa siswa yang kompeten dalam proses uji itu, mereka mengajukan blanko sertifikat ke BNSP untuk diberikan kepada siswa. Gitu. Jadi penambahan itu akan dilakukan pada tahun berikutnya supaya nanti
kita benar-benar berjalan bersama-sama, kita bina betul 20 LSP ini supaya betul-betul dalam pelaksanaan uji itu bisa membantu siswa kita untuk melaksanakan uji sertifikasi. Oke, siap, mantul banget nih. Ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi ya Pak ya. Dan Sobat PMPK mohon doa dan dukungannya. Semoga apa yang kita rencanakan saat ini bisa terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa untuk membagikan YouTube ini ke teman, kepada tetangga, atau mungkin kepada mantan terindah, supaya Sobat PMPK tidak ketinggalan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube Direktorat PMPK. Salam Sobat PMPK!